Ghibah ini tidak hanya melalui lisan, tetapi bisa melalui isyarat, melalui tulisan, chattingan, atau bahkan dalam bentuk ekspresi wajah. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang kata kuncinya, dan janganlah sebagian kalian menggunjing, menggibah sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah jadi bangkai? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat tegas menjelaskan bahwa seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, bukan orang yang suka melaknat, bukan pula orang yang suka berkata keji dan kotor. Lihatlah sahabat, Rasulullah tidak mengatakan ini dosa kecil, tetapi bahkan beliau menafikan sifat itu dari identitas mukmin. Artinya, jika lisan seseorang terbiasa mencaci dan melaknat, maka iman di hatinya sedang berada dalam bahaya yang sangat besar. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan masuk ke detox penyakit hati yang ketujuh. Penyakit yang bersumber dari lisan, yang paling umum dan nampaknya paling sulit dihindari, yang oleh Allah disamakan bahkan dengan memakan daging bangkai. Bangkai siapa? Bangkai saudara kita sendiri, wal'iyadzubillah. Apa nama penyakitnya itu? Adalah ghibah atau menggunjing atau mencela. Apa yang dimaksud dengan ghibah? Ghibah didefinisikan oleh syariat dengan sangat ketat. Dia berarti menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang ia benci, yang ia tidak suka untuk disebutkan, meskipun hal itu benar-benar ada pada dirinya. Jika yang disebutkan itu tidak benar adanya, maka itu bukan lagi ghibah, melainkan buhtan, atau yang kita suka sebut dengan fitnah, dan dosanya jauh lebih besar. Dan ghibah ini tidak hanya melalui lisan, tetapi bisa melalui isyarat, melalui tulisan, chattingan, atau bahkan dalam bentuk ekspresi wajah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan yang sangat menjijikkan untuk dosa ghibah ini. Agar apa? Agar manusia merasa takut dan jijik untuk melakukannya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang kata kuncinya, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Dan janganlah sebagian kalian menggunjing, menggibah sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah jadi bangkai? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Perumpamaan ini bertujuan untuk memunculkan perasaan jijik yang alami, yakni karaha fitriyah pada hati kita. Mengapa bangkai yang dijadikan perumpamaan? Karena ketika seseorang digunjing, ia tidak bisa membela dirinya, sama seperti bangkai yang sudah mati, tidak bisa membela apa-apa. Dan mengapa saudara? Karena ghibah merusak ikatan iman dan ukhuwah yang Allah wajibkan untuk dijaga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, bagaimana jika yang saya katakan itu benar adanya? Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jika apa yang engkau katakan itu benar ada pada dirinya, sungguh engkau telah berbuat ghibah. Dan jika apa yang engkau katakan tidak ada pada dirinya, sungguh engkau telah berbuat buhtan, faqad bahattahu, yang bermakna tuduhan atau fitnah. Ini menunjukkan bahwa dalam ghibah kita dilarang menyebarkan aib saudara kita, meskipun aib itu benar dan ada saksinya. Namun di situ ada pengecualian. Ada beberapa pengecualian dalam masalah ghibah ini. Ghibah dibolehkan
apabila dalam kondisi darurat dan tujuannya syar'i. Contoh apa? Seperti melaporkan kezaliman seseorang kepada hakim atau penguasa untuk memperingatkan muslim lainnya dari kejahatan seseorang. Misalnya kita mendapati si fulan pernah menipu kita, maka kita takut kalau orang ini akan menipu yang lain, maka kita laporkan keburukan si fulan ini, atau kita umumkan kepada yang hati-hati si fulan pura-pura mendatangi rumah kita, pura-pura meminjam sesuatu dan ternyata dia mengambil barang kita atau menipu kita dan seterusnya. Berikutnya yang diperbolehkan adalah ketika meminta fatwa. Saat kita menyampaikan kepada seorang mufti atau kiai atau alim, tentu kita menyampaikan masalah kita dan kita ingin mendapatkan fatwa atas masalah yang sedang kita hadapi. Tentu dia akan menggali masalahnya apa, dan mungkin kita akan menjelaskan kondisi kita dan kondisi keluarga kita, sehingga ini menceritakan sebuah keadaan aib, tapi tujuannya untuk mendapatkan fatwa, mendapatkan solusi, mendapatkan jawaban atas sebuah hukum yang kita tanyakan. Adapun di luar daripada itu, tentunya lisan kita sangat-sangat dianjurkan untuk diam. Maka sahabat jejak hijrah yang dimuliakan Allah, ghibah bukan hanya dosa lisan, tapi juga dosa hakul adami, hak sesama manusia. Dosa ini tidak akan diampuni kecuali yang digibahi memaafkan kita, yang bersangkutan ridho kepada kita. Di hari kiamat, orang yang melakukan gibah akan didatangi oleh orang yang ia gibahi, dan kebaikan atau pahala pelaku gibah ini akan diambil untuk menutupi kesalahan yang ia lakukan. Sampai apa? Sampai pahalanya habis. Dan jika pahalanya habis tapi masih ada orang yang digunjing, maka orang yang digunjing itu akan diambil dosanya dan akan dipindahkan kepada orang yang menggibahinya tadi. Maka sahabat jejak hijrah, stop majelis gibah. Ini merupakan ikhtiar kita untuk mengunci pintu-pintu ghibah. Yang pertama, stop majelis ghibah. Jika kita berada di majelis yang mulai di dalamnya isinya adalah ghibah, menggunjing, segera tegur atau arahkan untuk ganti topik. Kalau masih tidak mampu, perlahan kita tinggalkan majelis tersebut. Yang kedua, jaga juga telapak tangan kita. Saat kita ingin membuka aib saudara kita, ingatlah seolah-olah kita sedang memegang daging busuk yang menjijikkan. Yang ketiga, sibukkan diri kita dengan perkara yang bermanfaat. Ketika ada waktu luang, sibukkan lisan untuk berzikir, berbanyak istighfar, atau membaca Al-Quran. Buat target untuk bisa membaca Al-Quran agar tidak ada waktu tersisa untuk mengurusi aib-aib orang lain. Dan terakhir, mari kita mohon kepada Allah agar senantiasa menjaga dan melindungi kita daripada racun hati yang ketujuh ini. Allahumma ja'al sam'i wa basari wa lisani 'alal khairi syahidan wa 'alal ghaibi sakita. Ya Allah, jadikanlah pendengaranku, penglihatanku dan lisanku menjadi saksi atas kebaikan, dan jadikanlah ia diam, terjaga atas aib orang lain yang tidak terlihat. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke penyakit lisan berikutnya. Apa itu? Namanya an-namimah, yang merupakan saudara kandung dari ghibah, namun memiliki dampak kerusakan sosial yang jauh lebih destruktif, yaitu bermakna adu domba, merusak hubungan di antara mereka, memicu permusuhan atau menyulut kebencian.